Topik yang kita mau bahas di video kali ini adalah more is not better, less is not better, enough is better. Banyak orang yang mengejar materi, banyak orang pikir semakin banyak mobil, banyak rumah, banyak tas, banyak baju, banyak uang, itu bakalan bisa bikin bahagia. Banyak orang pikir bisa shopping tas, sepatu, baju, gadget terbaru, itu semua bisa bikin kita bahagia. Salah besar, woi. Coba kalian pikir sejenak, berapa banyak tas yang kalian beli yang pada akhirnya disimpan doang di lemari dengan pikiran, nanti gua akan pakai. Sampai akhirnya kalian ketemu lagi tas baru yang sedang didiskon dan kalian beli lagi dengan pikiran beli aja dulu nih, mumpung murah. Disimpan dulu, nanti toh gue juga akan pakai. Dan 3 tahun berlalu, tasnya udah rusak dan atau kalian bisa aja mungkin lupa dengan tas itu. Ini adalah ide consumerism, di mana banyak pengusaha mau kita untuk berbelanja. Kita kerja dari Senin sampai Jumat, hari weekendnya butuh relaksasi karena stres kerja. Kita butuh jalan-jalan, makan cantik yang harganya mahal dan instagramable. Atau pergi shopping yang murah tapi nggak perlu-perlu banget sebenarnya barangnya. Yang penting shopping. Semua ini untuk mengobati stres kerjaan. Kita belanjain uang kita untuk healing stres kerjaan dan minggu depannya kita harus kerja lagi dan weekendnya kita belanjain lagi uangnya untuk healing stres kerjaan. Sadar nggak kalau kita sudah masuk dalam lingkaran setan consumerism? Selanjutnya, punya banyak materi belum tentu bisa buat kita bahagia. Ambil contoh, kita punya 3 mobil, 2 properti, 1 rumah tinggal dengan taman yang luas. Apa kalian pikir mobilnya nggak perlu diservis, nggak perlu diperpanjang STNK-nya, nggak perlu dicuci atau dirawat mobilnya? Apa kalian pikir rumah gede itu nggak perlu diurus? Taman yang besar nggak perlu dipotong rumputnya? Kalian punya banyak properti, kan juga perlu dirawat, dicek klosetnya mampet atau enggak, gentengnya bocor atau enggak. Semua ini perlu energi, waktu, dan uang untuk merawatnya. Kalian mungkin pikir, semua ini kan bisa selesai dengan uang. Bayar aja orang untuk ngurusin semuanya. Selesai kan? Beres kan? Coba kita pikir lagi. Untuk dapetin uang lebih banyak, kita harus ngapain coba? Kerja. Untuk karyawan, kalian harus lebih rajin lagi agar cepat dapat promosi dan gajinya naik. Tadinya jam 5 sore sudah pulang. Kalian harus balik sekarang jam 8 malam karena kalian jadi lebih banyak ambil project agar bisa cepat dapat promosi dan naik gajinya. Kita kerja ekstra karena kita butuh uang lebih. Untuk pengusaha, lebih rajin aja nggak cukup. Kalian harus ngambil resiko untuk ekspansi bisnis supaya pendapatannya bertambah. Syukur-syukur kalau modalnya cukup. Kalau nggak cukup modal ekspansi usahanya, kalian berhutang. Hutang semakin gede, semakin pusing. Hidup di rumah besar tapi banyak hutang. Susah bahagia, tidur nggak tenang, makan nggak enak. Semua ini hanya untuk dapetin lebih banyak uang. Jadi, balik lagi, yang kalian pikir banyak uang bisa membantu kalian, ternyata keinginan untuk punya banyak uang bikin kalian harus kerja lebih keras dan mengambil resiko lebih besar. Beberapa orang harus kerja lebih keras, padahal mereka benci kerjaan mereka. Keinginan untuk punya banyak uang yang kalian pikir bisa buat kalian bahagia, ternyata buat diri kalian semakin menderita, lebih sengsara. Punya rumah besar, mobil bagus, tapi kalian nggak bisa enjoy karena kalian sibuk kerja di kantor ngurusin bisnis kalian. Semua ini untuk punya lebih banyak uang, karena kalian butuh uang lebih untuk bayar maintenance-nya, cicilannya, dan biaya-biaya lainnya. Sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasannya. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini membahas buku-buku yang telah gue baca. Topik kali ini adalah berkecukupan adalah kebahagiaan dari buku Your Money or Your Life karya Vicky Robin. Kita lanjut, 321 Mulai. Jadi, jika ada yang bilang more is better, salah. Punya terlalu banyak barang seringkali mendatangkan kekecewaan. Jika lebih banyak artinya lebih baik, maka apa yang kita punya sekarang akan selalu kurang artinya. Jika ada yang bilang less is better, salah juga. Lebih sedikit seringkali mendatangkan stres. Bayangkan aja jika kalian cuma punya 5 celana, 5 baju, 5 celana dalam, kalau 5 hari nggak nyuci aja, keluar rumah telanjang bro. Jika kalian seorang tukang kayu tapi cuma punya 1 alat pahat, memang tetap bisa mahat kayunya, tapi kalian akan stres. Karena kita butuh alat pahat yang kecil untuk objek yang kecil dan alat pahat yang besar untuk objek yang besar. Stres juga jadi tukang kayu kalau harus pahat kayu besar dengan alat pahat kecil. Mau punya sedikit barang karena alasan minimalisme bisa aja buat kita stres. Kalau kita sering stres karena alasan minimalisme, akhirnya kita bakalan mikir lagi kalau less is not better. More is better, dan siklusnya akan balik lagi. Jadi, more is not better, less is not better. What is better? Enough is better, enough is happiness. Berkecukupan adalah kebahagiaan. Berkecukupan itu lebih baik.
Mari kita lihat diagram ini, kolerasi antara uang dibelanjakan dengan kepuasan. Setelah mencapai titik tertinggi, uang dibelanjakan tidak lagi mendatangkan kepuasan. Pikiran kita di mana punya banyak mobil, punya banyak updated gadget, atau punya banyak tas branded, tidak lagi mendatangkan kepuasan, melainkan menurunkan rasa kepuasan kita. Pernah nggak kalian merasa handphone yang kalian beli pertama kali itu rasanya lebih berkesan daripada handphone ketiga yang kalian beli, atau mungkin handphone ke-10 yang kalian beli? Gue yakin rasa kepuasannya itu tidak lagi sama. Ini adalah namanya law of diminishing return, yang artinya kepuasan atau kebahagiaan itu ada batasannya. Setelah mencapai titik tertentu, kepuasan yang datang dari berbelanja barang akan berkurang. Dan akhirnya, setelah mencapai titik atasnya, berbelanja barang tidak lagi mendatangkan kepuasan, melainkan menurunkan kepuasan. Kita bisa lihat dari diagram ini, untuk mencapai kepuasan ada 3 tahapan yang perlu terpenuhi. Pertama adalah kebutuhan, kedua adalah kenyamanan, dan yang ketiga adalah luxury. Yuk kita bahas. Yang pertama, kebutuhan. Yang pasti kita harus bisa memenuhi kebutuhan hidup kita harian, seperti baju, makanan, rumah, sekolah, transportasi, dan lain-lainnya. Yang kedua, kenyamanan. Kita bisa merasakan kenyamanan, seperti bisa menghidangkan makanan sehat, punya kendaraan yang nggak sering mogok, punya rumah yang gentengnya nggak bocor, tinggal di lingkungan yang aman. Kalau sakit, dilindungi asuransi. Semua ini adalah kenyamanan. Yang ketiga, luxury. Ini sebenarnya subjek ekstra, boleh punya, boleh enggak. Tapi ya nggak usah munafik lah. Semua orang mau duduk di mobil Lamborghini. Tapi punya 5 mobil Lamborghini nggak akan bisa buat kalian puas dan bahagia. Karena level kepuasan dan kebahagiaannya pasti akan menurun. Sebelum kita lanjut, gue mau infokan, ada kepuasan yang tidak ada batasannya, yaitu membantu saudara kita di Wisma Tunaganda. Kalian bisa cek detailnya di rumahpiatu.org. Dengan berbagi, bukan hanya kita merasakan kebahagiaan, tetapi niscaya Tuhan akan memberikan kita berkah berlipat. Amin, amin, amin. Kita lanjut lagi, yuk. Buku ini juga membahas tentang subjek standard of living. Kita harus berhati-hati dengan yang namanya standard of living. Karena ide dari standard of living ini adalah subjek yang seringkali dimainkan oleh marketing yang dibuat oleh pengusaha agar kita menjadi konsumtif. Jika kita artikan sebenarnya, standard of living itu artinya standar untuk hidup. Untuk hidup, kita cuma perlu makanan, punya rumah, punya baju, bisa tidur aman, nyaman, dan punya kehidupan yang sehat. Tapi pengusaha merubah standard of living itu dengan teknik marketing menjadi, contohnya, harus punya rumah yang ramah sepeda, harus punya 2 mobil, ganjil genap, harus punya gym member untuk bisa olahraga sehat, dan lain-lainnya. Pengusaha selalu mengupgrade standard of living dengan alasan akses yang lebih aman, lebih mudah, lebih baik, dan lain-lainnya. Yang tujuan sebenarnya adalah untuk jualan produk. Jadi, apa yang dimaksud dengan berkecukupan? Yang pasti kebutuhan harian kita harus bisa terpenuhi. Selanjutnya, kita belanja secukupnya. Nggak usah pakai alasan stres kerja, jadi harus shopping, makan cantik yang mahal, atau jalan-jalan ke luar negeri. Kita bisa cari alternatif serupa yang lebih hemat. Contohnya, makan enak di pinggiran jalan. Kalian bisa tonton Next Carlos, di sana banyak sekali tips untuk makanan enak yang murah. Atau jalan-jalan keluar kota aja daripada keluar negeri, karena lebih murah. Kalian bisa berhemat. Jika kalian suka shopping, beli barang yang dibutuhkan sekarang aja. Jangan beli barang dengan alasan sekarang lagi diskon, nanti juga kepake. Coba lihat berapa banyak barang yang sering kali kita beli dengan alasan nanti kepake, berakhir di gudang jadi rongsokan karena kita udah lupa. Inti dari makna enough is better adalah untuk menyadarkan kita kalau ide consumerism, more is better, yang selalu ditanamkan oleh ide-ide marketing, terutama sosial media itu sangat menyesatkan. Kita perlu sadar kalau more is not better. Inti selanjutnya, enough is better akan menyadarkan kita untuk berbelanja barang-barang yang benar-benar kita butuhkan aja. Kita jadi bisa berbelanja dengan kesadaran apakah produk yang kita beli itu bernilai untuk waktu kita atau bernilai memberikan dampak positif pada kita. Kita juga akan lebih sadar apakah produk yang kita beli akan menghabiskan waktu kita dan tenaga kita dan uang kita karena butuh perawatan yang sangat besar. Jadi, tujuan dari Enough is Better adalah untuk meningkatkan kepintaran finansial kita, agar kita bisa dalam kendali atas pikiran dan uang kita. Tentu saja semua ini agar kita bisa punya uang lebih untuk ditabung, diinvestasikan, yang pastinya akan membawa kita secepatnya pada kebebasan finansial. Ditambah lagi, jika kita sudah mengadopsi mindset hidup enough is better, mindset ini akan membawa kebahagiaan internal. Kenapa? Karena dengan hidup cukup, kita jadi bisa lebih punya banyak waktu, lebih tidak stres ngurusin barang-barangnya kita.
Dan yang paling penting adalah uangnya di tabungan itu akan bertambah banyak. Tabungan bertambah, kebahagiaan bertambah. Semakin cepat pula kita mencapai kebebasan finansial. Bener nggak? Jika kalian merasa topik ini menarik, tonton 5 bungkus ilmu dari buku Your Money or Your Life di video selanjutnya. Link videonya ada di akhir video ini. Anyway, video ini dibuat untuk entertainment aja, bukan untuk saran finansial. Jika kalian tertarik, kalian bisa baca sendiri bukunya untuk lebih detailnya. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers, guys!